Shalom. Di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 10 berbunyi demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Membangun pernikahan yang sehat dimulai dari saling menerima ketidaksempurnaan. Pernikahan yang sehat dimulai dari kesadaran kedua pasangan bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada yang luput dari yang namanya kesalahan. Bagaimana agar pernikahan yang sehat dapat terjadi ketika menghadapi ketidaksempurnaan pasanganmu? Kita mau belajar bahwa yang pertama, kasih Kristus sebagai landasan pernikahan. Di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10 ini mengatakan bahwa inilah kasih, bukan bahwa kita telah mengasihi Allah, tetapi bahwa Dia telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih Kristus adalah landasan utama dari cinta dan yang sejati dan menjadi landasan dalam pernikahan yang sehat. Dalam pernikahan, kasih yang tulus dan mau berkorban adalah cerminan dari kasih Kristus kepada umatnya. Pasangan pengantin dipanggil untuk saling mengasihi dengan kasih yang tidak egois dan mau berkorban sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Mereka akan belajar bagaimana berkorban bagi pasangan dan tidak hanya mementingkan kepentingan pribadinya, tetapi menganggap yang seorang lebih utama, dan kasih Kristuslah yang menjadi landasan dan pedoman dalam mereka melakukannya. Yang kedua, di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita saling menghormati, menghargai dalam pernikahan, di dalam ketidaksempurnaan pasangan, yaitu menghargai perbedaan. Pasangan yang menikah adalah dua pribadi yang berbeda di dalam segala hal. Mereka berbeda dalam menerima didikan dari orang tua dan berbeda juga sikap mereka sehari-hari. Ketika pasangan memahami bahwa walaupun mereka berbeda, mereka harus saling menghormati dan tidak membuat perbedaan itu menjadi sesuatu yang harus diperdebatkan. Tetapi lewat perbedaan itulah mereka saling melengkapi dan menerima perbedaan satu dengan yang lainnya, agar pernikahan yang mereka bangun menjadi pernikahan yang sehat. Yang ketiga, yaitu memiliki komitmen. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4, firman Tuhan berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu dan tidak sombong. Artinya bahwa untuk membangun rumah tangga yang sehat, mereka berdua harus memiliki komitmen dalam pernikahan. Komitmen untuk saling sabar ketika hadapi situasi yang membuat mereka tidak sabar. Saling rendah hati satu terhadap yang lain, dan itu semua adalah sifat Kristus yang menjadi kepala keluarga. Dan akhirnya pernikahan yang kuat bukanlah hasil dari dua individu yang sama-sama kuat, hebat, namun pernikahan yang kuat terbentuk melalui kerjasama dua individu yang terus belajar dan tumbuh bersama. Bangunlah pernikahan yang sehat walaupun menemui ketidaksempurnaan di dalam pasanganmu, dan jadikan Yesus satu-satunya kepala atas rumah tanggamu. Tuhan Yesus memberkati.